upload yang indah cuma ada beberapa doang, tapi ada tuh tetangga yang bilang gini kan, buat apa sih kan upload upload konten di TikTok nggak ada pendapatannya, cuma nganggur kan, kemudian tinggal apa, kemudian tinggal segala macam kayak udah direndahin, dihina, dicaci maki, dijelek-jelekin. Hobi aku bisa jadiin pekerjaan sekaligus bisa menghibur orang-orang gitu sih Kak. Gitu ya Kak. Ternyata perjalanannya tuh gak segampang itu ya teman-teman, ada sedihnya juga. Tapi seru juga ya ternyata perjalanan awal kalian bisa jadi konten kreator yang keren-keren nih kayak sekarang. Nah, karena tadi kita udah bahas tentang awal mulai jadi konten kreator, kayaknya ada hal yang orang-orang, yaitu soal FYP. Bener nggak nih teman-teman? Bener ya pastinya. Kan gimana sih tips and trick konten biar bisa FYP? Oke, mending kita tanya langsung nih ke kakak-kakak. Kalau menurut aku sih ya, banyak orang yang masih mengira FYP itu kayaknya harus banyak dulu, harus ramai dulu dan sebagainya. Tapi ternyata algoritma sekarang itu lebih melihat ke gimana interaksi di konten kita, terus menariknya di konten kita. Jadi walaupun kalian belum banyak followersnya, jadi jangan kayak
tadi ada hook, kualitas konten, interaksi audiens, watch time, sampai konsistensi. Jadi buat teman-teman yang selama ini mengira nih bahwa FYP itu cuma followers atau keuntungan, sekarang udah tahu ya kalau sebenarnya ada strategi dan proses di baliknya. Nah, setelah membahas berbagai fakta dan mitos tentang FYP, sekarang saatnya kita masuk ke segmen selanjutnya, yaitu fakta rahasia dunia konten kreator. Oke, di segmen ini kita akan mengupas nih hal-hal yang mungkin jarang diketahui orang di balik layar. Mungkin di sini banyak ya yang masih salah paham. Mungkin nih dari kalian itu banyak yang mengira kayak kalau kita jadi content creator, terus konten kita tuh dapat like dan views yang banyak, itu tuh otomatis penghasilan yang diterima dari konten itu tuh banyak. Itu tuh nggak kayak gitu ya teman-teman. Kalian kiranya kayak gitu nggak? Iya. Nah, kalian kan kiranya kayak gitu. Jadi tuh itu nggak bener ya. Jadi nggak tentu kalau konten yang kita buat walaupun views banyak, like-nya banyak, itu belum tentu dapat penghasilan yang banyak juga. Bisa jadi malah konten yang kayak views-nya dikit, like-nya dikit, itu tuh malah dapat penghasilan yang lebih banyak karena target audiensnya tuh tepat. Jadi kayak konten kita tuh masuk ke FYP orang yang tepat dan jadinya itu kayak banyak brand atau orang-orang yang lebih tertarik sama konten kita. Itu bakal menjadi kayak sumber penghasilan gitu kan, kontennya pas sasaran nih. Terus kayak misalnya ada konten brand yang emang mau kerja sama dari konten-konten kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi nggak tentu ya, penghasilan itu nggak bisa dilihat dari seberapa banyak like dan views-nya. Nah, betul banget tuh yang dikatain Kavia tadi. Dan banyak orang masih melihat kayak 30 detik konten itu kayak, ih, kayaknya bikin konten gampang nih. Itu kan ya betul, kayak orang pasti lihatnya kayak gampang banget kan gitu. Padahal bikin konten itu sebenarnya gampang-gampang susah nih guys. Karena aku pernah nyobain nih Kak, bikin konten ininya cuma 20 menitan doang, syutingnya cuma 20 menit, tapi editingnya hampir 3 jam. Kalian tahu berapa
langsung ngepek, bayangin coba, langsung naik umurnya sama kayaknya. Padahal itu Keren banget nih. di sekolah itu random cuma video kayak aku di sini tuh guys, di sini itu Tapi justru malah bisa FYP ya kak. bisa saja Bener banget. karena isi konten itu kayak bikin konten menarik nih, kita lihat nih, dilihat nih, kayak gitu loh guys. Berarti nggak nungguin jam 7 atau jam 12 gitu, tapi pernah di jam 5 tuh langsung viral gitu kan ya? Pernah banget, tapi sebaliknya kita tuh harus konsisten dalam pengaturan waktu yang kita tentuin. Aku mau nanya boleh ke Kak Zaidan? Boleh. Pernah begini nggak kayak kalau konten yang diupload di jam kayak jam-jam sesuai algoritma dari akunnya Kak Zaidan sama yang di luar algoritma akunnya Kak Zaidan gitu kayak kan Kak Zaidan punya jadwal posting. Iya. Nah, Kak Zaidan kan pasti siapa tahu ya pernah upload di luar jam posting itu. Ada perbandingan dari live views-nya gitu nggak? Ada, terus ada yang aku mungkin upload di jam sesuai jam aku upload maupun di luar. Yang luar itu biasanya lebih naik daripada yang sesuai jam aku upload. Tapi balik lagi sih guys, itu sangat tidak efektif. Karena apa? Bisa untuk merusak algoritmanya ataupun enggak bisa sama sekali merusak algoritma seperti itu loh guys. Jadi kayak hoki-hokian aja gitu loh guys. Hoki-hokian ya Kak Zaidan. Oke, berarti jam upload itu gak menentu bisa FYP juga ya kak? Betul, tapi sebaiknya kita harus tentuin jam uploadnya untuk kebaca di algoritmanya. Oke, nah tadi kan kalian udah pada tahu nih fakta di balik konten. Ada enaknya dan juga ada enggaknya. Coba aku tanya dulu ke teman-teman di sini. Menurut kalian kalau bikin konten itu ada gagalnya apa enggak nih? Jelas banget. Oke, boleh dong kakak di sini diceritain gimana pengalamannya? Oke, aku pernah gagal bikin video. Sebenarnya tuh pas live streaming sih, pas live streaming tuh aku pernah lagi ini ngomong lagi. Pas lagi main gamenya, aku ngomong kayak soal pro player banget. Aduh, teman-teman di sini. Teman-teman, maaf. Kan udah pernah coba MPL masa sih? Ya tapi kan pernah malu juga kayak pas lagi live streaming itu aku tuh surprise pro player banget kayak tenang guys ini bakalan menang tapi 5 menit kemudian malah paling awal. Malu banget ya tuh kak. Malu banget. Itu gimana kak? Gimana itu? Itu pas aku live streaming sih. Itu boleh dong itu kakak itu yang konten itu sesudah atau sebelum juara FPL nih? Sesudah juara itu tuh FPL-nya tadi sama mana nih kak? Karena aku jadi game house-nya Onyx ya. Waktu itu tuh aku tanding sama game house-nya K24A. Apa kan dua kan CS itu ya? Iya, langsung telat 2-1.
udah di roll kan kameranya kan, tiba-tiba ini dia yang bilang ini, Zaidan, itu piring kamu nggak cuci kan? Ternyata itu aku bilang gitu, setiap hari itu kamu udah on kan? Bayangin coba, akhirnya ngobrol masuk dulu video. Udah lanjut ya. Nah, aku masuk video itu ternyata FYP yang jadi hal lucu loh seperti itu. Tapi Oh, harus dicuci dong. Sebelum kesini udah cuci piring belum kak? Udah dicuci Oh, dulu. ya. Nanti kedua ada bapak aku keluar ini. Dan itu cuci piring dulu jangan. Terus cuci piringnya itu. Malu dong. Sampai kalau misal tidak sama Anes, pasti semua konten kreator juga pernah gagal membuat konten. Termasuk juga aku, walaupun udah jadi konten kreator yang punya banyak followers ya teman-teman, tapi kita pasti tetap pernah gagal bikin konten. Nah kayak aku waktu itu pernah gagal waktu bikin konten liburan di Karimun Jawa nih teman-teman. Waktu itu aku liburan ke Karimun Jawa. Waktu itu aku kan liburan traveling sendiri nih, pakai terus udah set kayak tripod, kamera, udah prepare, udah dandan cantik, udah bagus banget. Terus aku udah action kayak udah gaya lari-lari, udah pose-pose. Tapi ternyata kalau aku lihat itu tuh belum gini kok. Kan kayak aduh sakit hati banget tuh, udah capek-capek, udah panas-panas di Karimun Jawa itu kan walaupun tempatnya yang bagus, tapi tetap panas ya teman-teman. Jadi kayak aduh itu bener-bener nyes banget sih. Jadi harus buat konten ulang lagi. tapi terbayangkan dari tak sama view Karimun Jawa. Terbayangkan banget tuh. Aku aja spend lagi tuh di situ. Kan awalnya cuma 2 hari 2 malam, terus aku tambah lagi 2 hari di situ. Jadi aku ada 4 hari di situ. Tapi banyak banget sih itu Pak Vina, Pak Jawa. Sebenarnya boleh collab nih kita. Boleh yuk liburan bareng aja. Mau nggak? Mau kita sih. Atau kakak MC mau Boleh banget nih. Teman-teman ada yang mau ikut juga bisa banget nih. Audiensnya siapa nih teman-teman mau ikut? Kakak Asmanya kan mau ikut Miss Mita ikut liburan nanti bareng nih bareng Kak Zaidan tentunya ya. Kita liburan ke luar kota bareng-bareng. bis ke sana. Naiknya sleeper bus ya. Naiknya sleeper bus. Langsung agendakan aja nggak sih kak? Gas langsung abis ini langsung aja kita buat grup langsung liburan aja. Boleh banget kak. Ayo. Wah, seru banget ya teman-teman. Dari tadi kita udah banyak denger nih cerita dan rahasia di balik dunia konten kreator. Ternyata menjadi konten kreator tuh bukan cuma soal pencet, tombol, rekam, dan upload ya. Betul banget nih kak. Ternyata banyak proses di dalamnya ya kak. Tapi kalau cuma dengerin cerita para konten kreator rasanya kayak kurang gampang gak sih kak? Betul dong kak. Kita ada kemarin juga. Di sini saatnya kalian bukan hanya jadi penonton, tapi ikut membuat konten bersama kita dan para konten kreator yang keren-keren banget nih.
bebas, bebas. Bebas, bebas. Berdirinya urut ya. Yang nomor 1 berarti dari mana tuh? Ya, betul. Oke. Oke, boleh langsung aja. Oke, jadi di sini kita mau tanya apa sih, Kak? Boleh nggak sih? Gitu, langsung aja ya, Kak. Kita mau tanya, siapa yang paling siapa ya, Kak? Siapa ya? Coba kalian acting nakutin orang kalau misalkan lagi di rumah hantu. Kalian pilih satu nih dari tim penebak ini buat kalian kagetin. Pilih satu nih, siapa nih? Boleh diskusi dulu ya. Yang nikah. Siapa ya, Kak? Siapa ya? Yang paling kelihatan kayak mendalami banget nih, siapa nih? Yang makanya, Ayo pakai banyak. matanya di belakang kan ini. Oh, di mana tuh? Ya nomor 1. Oke, boleh langsung aja nih dari tiga ini siapa yang mau kalian ambil? Nggak bisa siapa yang ambil? Aku ceritanya ini ya jalan ya pergi. Oke. Jadi di sini sekarang tadi bisa baca. Kita dari sini. Kita mau main dulu. Siapa dulu nih? Dulu nih. Ayo dari apa ya balik sebentar. Tahu nggak deh? Harus di situ. Kayaknya iya deh. Yang pakai bandana juga ya. Langsung aja nggak sih? Ya. Oke, boleh dimulai. Waduh. Kaget dulu ya. Nggak kaget ya? Boleh next aja nih. Tuh yang pakai nomor 3 kayaknya nih, Kak. Iya, boleh banget nih. Boleh tuh. Ini tuh lagi lomba kambing-kambinan apa hantuan? Jadi ya. Ya, lanjut boleh. Mungkin yang cewek kali ya, Kak. Tadi Yang mana cowok? Yang mana tuh? nomor 2 kayaknya. Oh, nomor 2, boleh banget. Iya, benar. Bisa? Nggak kaget ya, Kak? Aku nggak kaget. Siapa ya? Kayaknya susah banget nih nentuin yang bener-bener paten di rumah hantu ya. Oh, kaget dikit. Boleh, boleh. Nomor 1 nggak sih, Kak? Oh iya, boleh nomor 1 nih. Gimana? Hantu nggak sih, Kak? Lebih ke apa ya?
Mulai gini. Iya Kak. Aduh. Formasinya sama ya? Ya, kayak enak juga ya ini banget. Oke, saya lagi oke. Kayaknya langsung kita tebak aja nggak sih Kak? Hannes pilih nomor berapa nih? Aku sih pilih nomor 1 ya. Karena kayak keyakinan banget loh. Mau dari muka-mukanya. Nah, terus tuh. Kalau bisa. Kalau aku sih nomor, ya bener cantik Kak Hannes bilang nomor 1. Apa tuh? Ah, satu. Ah, loncat. Iya bener banget. Sepakat nih nomor 1. Langsung tebak aja kasih Kak. Oke. Siapa yang aktif dalam saya boleh dong maju ke depan. Ayo. Siapa nih? Satu, dua, tiga. Iya, oke banget. Berarti loncatnya kayak bukan balap ya? Iya. Lagi nggak sih Kak? Coba lagi ya. Kayak sedih banget gitu ya, Mbak? Kayak sedih banget. Malu ada ceweknya kau ya. Oh iya, boleh banget nih. Kata hari itu ngomong apa? Oh, ada. Ada nggak? Kayak buru-buru banget nih, kayak udah malu banget ya, Kak? Aduh, malu banget kayaknya. Oke, beri tepuk tangan dulu buat teman-teman kita. Oke, boleh tangan? Boleh tangan partisipannya? Boleh banget. Tenang dulu ya teman-teman. Jangan langsung balik ya. Hadiah kecil Ya, ya Kak. ayo ketemu lagi. Itu yang pakai headset nggak mau kesini? Ketemu lagi dong, ketemu lagi. Oke, boleh diambil hadiahnya dulu Kak, buat dikasih ketiga partisipan kita yang udah berani maju nih buat konten bareng kita. Tapi ini yang cewek sendiri ya, berani banget nih, keren banget Kak Jess. Kayaknya kamu malah enggak sih, cuma oke, nanti boleh banget nih foto sama Miss Prita untuk dokumentasi. Oke, kita bagiin dulu nggak sih Kak? Iya begitu. Ini buat yang di barang saya dulu ya Kak. Boleh. Oke. Kasih Kak. Terus yang di satu nih Kak. Kasih lagi. Dipersilakan untuk Miss Prita untuk mengambil dokumentasi. Foto bersama maksudnya Miss. Oke. Nah, di tengah. Ini yang coba geser lagi sebelah sini. Oke. Ini kameramennya udah? Oke. Siap kasih albumnya ya Kak. Nah. 1, 2, 3. Boleh ganti gaya? 1, 2, 3. Oke. Lagi. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke.